Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Video ini saya buat untuk mahasiswa yang menempuh mata kuliah HAM Internasional atau International Human Rights. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah hak asasi manusia internasional. Sebelumnya saya mohon maaf karena keterbatasan tempat. Jadi saya mengambil video ini ada di dalam kamar asrama peneliti sehingga uh, saya rasa sedikit mengganggu kepada teman-teman yang melihat video ini karena saya berada di asrama peneliti, saya masih berada di Taiwan begitu. Oke, saya lanjut. Saya akan berbicara berkaitan dengan perkembangan sejarah hak asasi manusia internasional. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hukum hak asasi manusia internasional gitu ya? Jadi kalau menurut Patrick Malcolm gitu ya, Patrick Malcolm seorang ahli yang menyatakan bahwa hukum HAM, saya singkat HAM gitu saja ya. Hukum HAM internasional ini mengacu pada misi utama gitu ya untuk melindungi ciri-ciri universal manusia dari penggunaan kekuasaan kedaulatan. Jadi lebih lanjutnya si Patrick Malcolm tadi menyatakan bahwa HAM ini memiliki makna hukum internasional karena mereka ini memantau keadilan distributif dari struktur dan operasi tatanan hukum internasional itu sendiri. Jadi setidaknya semua sarjana hukum ini setuju dengan Malcolm dan ada juga ahli namanya Jack Donnelly gitu ya. Hukum HAM internasional ini muncul sebagai bidang hukum internasional yang terpisah gitu ya, hanya setelah Perang Dunia kedua maksud saya. Nah, oleh karena itu pengenalan terhadap hukum HAM internasional ini memberikan kesempatan langka gitu ya untuk menelusuri kembali langkah-langkah sulit yang berkaitan dengan pengembangan cabang hukum yang berkembang pesat. Nah, hukum HAM internasional ini tergolong baru, ya. Kemudian uh, hingga Perang Dunia Kedua, hukum HAM internasional ini bukanlah tema yang familiar gitu ya di dalam buku teks tentang hukum internasional. Para penulis hukum internasional yang uh, terpelajar yang menepati janji mereka ketika mengusung tema untuk berbagai karya mereka gitu ya dengan hanya berpegang teguh pada subjek hukum internasional tradisional. Oleh karena itu selain sumber hukum internasional serta hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, nah, para penulis ilmiah ini sudah memperhatikan sendiri gitu isu-isu klasik seperti kedaulatan teritorial, tentang kepribadian dan pengakuan, tentang pengakuan antara negara dan pemerintahan, tentang kejadian dan keberlanjutan kenegaraan, tentang integritas teritorial, hukum laut, termasuk landas kontinen dan rezim pemerintahan di laut lepas. Yang lain mencakup yurisdiksi negara dan kompetensi yurisdiksi, hak istimewa dan kekebalan negara asing gitu ya, tentang tanggung jawab negara dan penerimaan klaim negara, tentang organisasi internasional, tentang pengadilan dan seluruh pertanyaan tentang penyelesaian sengketa internasional secara hukum dan lain-lain. Jadi sangat sedikit gitu ya yang sudah dikhususkan untuk HAM, apalagi HAM internasional di dalam studi. Jadi misalkan ada di dalam buku tentang Principle of International Law misalkan ya yang diterbitkan oleh Ian Brownell, ini hanya mencurahkan tentang 15 halaman tentang perlindungan internasional terhadap HAM dari 748 halaman ya. Jadi Malcolm Shaw ini di sisi lain ini mencoba mencurahkan perhatian pada HAM di dalam karyanya juga tentang hukum internasional itu ya, tetapi masih jauh lebih sedikit daripada perhatian yang dicurahkan pada subjek tradisional hukum internasional. Nah, HAM ini bukanlah salah satu subjek klasik dari apa yang disebut dengan hukum internasional gitu ya. Jadi tidak ada sarjana atau para ahli yang berani
membahasnya gitu ya. Artinya di dalam hukum internasional yang sifatnya keras gitu. Bahkan saat ini HAM internasional itu ketika masuk ke dalam buku teks klasik tentang hukum internasional, lah ini biasanya muncul gitu ya dengan agak 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 enggan gitu ya sebagai renungan. Nah, sebagian besar karya besar tentang hukum internasional ini terus mengabaikan subjek yang semakin penting gitu ya, terutama karena sikap tradisional yang membatasi hukum internasional pada ranah klasik. Demikian juga berkaitan dengan perilaku negara-negara terhadap satu sama lain sesuai dengan teori klasik cenderung menjauhi HAM internasional. Karena sikap bahwa hukum internasional ini tidak ada hubungannya dengan HAM yang diperlakukan sebagai masalah yang sesuai untuk ranah domestik gitu ya. Jadi hubungan internasional ini menjauhi tentang HAM. Jadi jarang sekali isu tentang HAM ini masuk ke dalam agenda diskusi bilateral atau multilateral antar negara gitu ya. Ditetapkan oleh prinsip yang tidak mencampuri urusan di dalam negeri, hubungan antar negara ini cukup sering mengabaikan hak asasi manusia. Cukup sering juga negara-negara ini terus bekerja sama seperti untuk membuat perjanjian perdagangan atau menandatangani perjanjian damai gitu ya dengan waria pelanggaran hak asasi manusia karena prinsip bahwa hukum internasional ini menangani hanya subjek hukum internasional gitu ya, dan isu-isu HAM yang masuk di dalam ranah hukum lokal atau hukum domestik begitu. Nah, oleh karena itu kecuali asas perlindungan diplomatik gitu ya warga negara di suatu negara di wilayah negara lain, perlindungan tentang minoritas dan pengungsi dan beberapa asas lainnya, hukum internasional ini ditafsirkan dan diterapkan secara terbatas di dalam hubungan internasional gitu ya, sejauh seringkali mengesampingkan HAM. Namun hal itu sekarang sudah berubah gitu ya, meskipun secara historis ini hanya terbatas pada hubungan antar negara. Nah, hukum internasional ini selama bertahun-tahun ini sudah mulai mengarah kepada HAM. Tentu saja butuh waktu bertahun-tahun gitu ya bagi hukum internasional untuk mengubah arah dan mulai menghargai yang namanya HAM. Tapi hukum itu kini sudah berubah. Kemudian pecahnya Perang Dunia Kedua dan kekejaman yang terjadi selama perang itu adalah motif utama dari perubahan sikap. Jadi jutaan orang itu dibantai gitu ya selama perang tersebut, sementara masyarakat internasional kecuali beberapa negara barat gitu ya hanya berdiam diri. Nah, berdasarkan prinsip umum bahwa HAM ini tidak memiliki status hukum internasional gitu ya. Nah, negara-negara yang memperlakukan pelanggaran HAM yang mengerikan terhadap para korban Perang Dunia Kedua sebagai bukan urusan mereka gitu ya. Bahkan negara-negara barat yang campur tangan melakukannya ini bukan semata-mata untuk melindungi HAM, tetapi karena memang perang tersebut mengancam tatanan hukum internasional seperti itu. Jika pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi dan lainnya ini hanya terbatas di Jerman, maka akan sulit membayangkan gitu ya negara-negara barat mengerahkan mesin perang mereka untuk melindungi para korban. Namun justru karena kekejaman Perang Dunia Kedua yang bertindak sebagai peringatan gitu ya bagi para pemimpin dunia untuk mulai berpikir gitu ya bahwa tatanan hukum internasional ini sebelum perang ini memerlukan revisi mendasar gitu ya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Nah, oleh karena itu berdirinya PBB pada tahun 1945 itu merupakan titik balik yang penting di dalam perkembangan hukum internasional dari sekedar hukum negara-negara yang menjadi hukum yang mencakup isu-isu seperti HAM. Nah, sejak diadopsinya piagam PBB dan setelah itu ada UDHR ya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, kemudian hukum internasional ini sudah hadir untuk menangani isu-isu non-klasik termasuk HAM, termasuk hak lingkungan juga, tentang isu perdagangan dan pembangunan dan lain-lainnya. UDHR ini juga merupakan jejak internasional pertama yang berwenang di dalam perjalanan menuju penegasan kolektif oleh komunitas internasional atas supremasi manusia atas lembaga-lembaga buatan manusia.
Nah, namun perang dingin di era pasca perang ini menghambat perubahan ini sampai batas tertentu. Jadi meskipun menegaskan pentingnya manusia di dalam hukum internasional melalui piagam PBB, politik pasca perang ini ditentukan oleh rasa takut gitu ya, khususnya antar negara adik kuasa satu sama lain begitu. Maka hal ini menyebabkan pembangunan militer termasuk perolehan persenjataan nuklir dan persenjataan lainnya, terutama di antara negara adik kuasa yang merusak keuntungan yang diperoleh setelah perang untuk mendirikan PBB, ya. Jadi prinsip-prinsip non intervensi dan intervensi maksud saya non intervensi satu negara oleh negara lain atau yang lain ini mendefinisikan bahwa hubungan internasional antara negara-negara seperti sebelumnya pecahnya perang. Kemudian teruntuhnya tembok Berlin setelah perestroika yang melanda Eropa pada akhir tahun 1980-an gitu ya, hingga awal tahun 1990-an. Itu adalah apa yang menyebabkan iklim saat itu di mana hak asasi manusia benar-benar memperoleh status internasional. Perlahan gitu ya sudah mengambil dimensi regional. Kemudian di Afrika misalnya negara-negara sudah kembali gitu ya ke titik awalnya dari obsesi ekstrim terhadap kedaulatan, di mana HAM ini semata-mata merupakan masalah domestik menuju sistem dan lembaga liberal yang kini menjadi ciri khas di Uni Afrika gitu ya, atau EU. Kemudian semuanya itu di dalam catatan ruang angkasa yang bersejarah kurang dari 50 tahun ya. Uni Afrika ini sudah membentuk komisi ahli gitu ya untuk tujuan mempromosikan HAM di benua Afrika serta pengadilan kontinental yang diberikan mandat penuh dengan kewenangan untuk mengadili situasi HAM dan menghibur korban pelanggaran HAM di negara-negara yang sama yang hanya beberapa waktu lalu. Jadi tidak ada organ dari badan kontinental yang berani mempertanyakannya saat itu. Nah, ini adalah situasi di tempat lain di dunia gitu ya. Nah, selama ratusan tahun sekarang HAM ini bersifat internal dan oleh karenanya sudah menjadi subjek sistem, lembaga dan prosedur domestik internal maksud saya, yang mendefinisikan kontennya dan mendikte berkenaan dengan implementasinya. Tetapi dengan keputusan historis pada bulan Desember 1948 untuk mengadopsi Deklarasi Universal HAM (UDHR), HAM ini mengambil dimensi internasional. Nah, baru tahun lalu UDHR ya, bukan tahun 2023 maksudnya ya, UDHR ini merayakan 60 tahun sejak diadopsinya deklarasi tersebut pada 10 Desember 1948. Jadi adopsi UDHR ini menandai tonggak penting di dalam perkembangan historis hukum HAM internasional, bahwa Presiden dan Perdana Menteri, Ratu dan Raja, Menteri Luar Negeri dan pejabat senior lainnya dari utara dan selatan, timur dan barat ini bergandengan tangan ya untuk menyatakan persetujuan kolektif mereka terhadap dokumen yang menetapkan nilai-nilai minimum yang melintasi berbagai budaya, tradisi, agama, dan sistem adalah satu tanda terpenting tentang seberapa jauh dunia ini melangkah maju untuk membangun landasan yang sifatnya kokoh gitu ya bagi dunia yang didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sementara mayoritas negara ini khususnya di dunia ketiga gitu ya tidak berpartisipasi di dalam musyawarah yang mengarah pada adopsi UDHR, justru karena mereka ini ditolak kebebasan yang ditegaskan oleh deklarasi tersebut. Perilaku selanjutnya yang diilustrasikan di dalam penerimaan mereka ini terhadap dokumen bersejarah itu setelah mereka memperoleh status kenegaraan, menegaskan dukungan di seluruh dunia terhadap gagasan yang tertanam di dalam UDHR. Tapi butuh waktu lama ya, pastinya lebih dari setengah dekade agar prinsip HAM di dalam hukum internasional ini menjadi kenyataan. Bagi sebagian besar orang di seluruh dunia,
prinsip HAM internasional ini masih merupakan angan-angan belaka. Berabad-abad yang lalu, Thomas Hobbes ini seolah mengejek gitu ya, mengejek gagasan HAM, dan orang lain ini ikut menertawakannya sebenarnya. Thomas Hobbes dan teman-temannya, rekan-rekannya ini berpendapat bahwa kepercayaan gitu ya pada HAM ini sama dengan kepercayaan pada ilmu sihir katanya. Ajudan korban pelanggaran HAM di seluruh dunia saat ini kemungkinan besar akan mengidentifikasi diri dengan Thomas Hobbes dan lainnya tentang HAM. Kemudian realitas yang tidak dapat diabaikan itu adalah bahwa sudah terjadi gitu ya, lebih banyak pertumpahan darah daripada HAM di dalam periode yang sama di seluruh dunia. Populasi pengungsi internal dan internasional di seluruh dunia ini sudah meningkat 4 kali lipat gitu ya, sejak munculnya gagasan untuk membawa HAM ke ranah internasional. Jadi mungkin ada lebih banyak orang yang kelaparan gitu ya, dan lebih banyak anak-anak yang kekurangan gizi di dunia saat ini gitu ya, daripada saat UDHR diadopsi. Jadi di seluruh dunia HAM ini masih ditentang secara terbuka. Oleh karena itu masih banyak yang perlu dilakukan untuk mewujudkan HAM di ranah internasional seperti itu. Kemudian ada beberapa perspektif sejarah tentang HAM. Jadi di sini perlu dicatat gitu ya, bahwa perhatian terhadap HAM ini setua tentang keberadaan manusia. Jadi semua masyarakat, termasuk masyarakat Afrika, ini sudah bergulat dengan isu-isu HAM. Para filsuf di setiap ras dan kepercayaan ini sudah selama berabad-abad peduli dengan hakikat manusia. Peduli juga tentang hubungan antar pribadi dan posisi individu itu sebagai anggota kelompok. Jadi filosofi di Afrika itu adalah rasa hormat terhadap martabat dan rasa hormat terhadap manusia, bukan karena apa yang mereka miliki, tetapi karena mereka adalah manusia. Jadi konsep tradisional HAM Afrika ini dapat ditelusuri hingga hak-hak pribadi seperti hak privasi, hak kebebasan berekspresi, hak untuk berpartisipasi, hak untuk mengakses tanah, berkaitan dengan peran perempuan, akses terhadap keadilan, dan lain-lain. Jadi dikatakan bahwa sistem HAM Afrika prakolonial di dalam bentuk aslinya ini sudah terkontaminasi oleh perbudakan dan kolonialisme. Jadi perbudakan ini pada hakikatnya begitu ya, menolak hak yang berharga untuk bermartabat. Nah, sementara kolonialisme ini di sisi lain membatalkan semua hak masyarakat adat yang ada sebelum penjajahan, termasuk kebebasan berekspresi, bergerak, dan berpartisipasi, dan masih banyak lagi. Nah, takut terhadap negara. Orang-orang Afrika yang biasanya bebas mengekspresikan diri terhadap pemerintah dan otoritas mereka di habitat alami mereka, ini mulai menahan lidahnya mereka gitu ya, untuk berbicara dengan siapa dan apa yang mereka katakan, seperti itu. Jadi demikian pula orang-orang yang dijajah ini tiba-tiba menemukan gitu ya, bahwa mereka ini tidak memiliki hak untuk bergerak bebas begitu di negara mereka tanpa bantuan yang lain, seperti di Afrika Selatan misalkan pada masa apartheid, kecuali jika majikannya ini gitu ya, atau ketua sukunya ini menandatangani sebuah dokumen begitu ya. Jadi bisa berpindah dari A ke B dengan susah payah begitu. Jadi kolonialisme ini memperkenalkan sistem negara kolonial yang kejam, yang secara efektif gitu ya menghancurkan kebebasan yang dinikmati masyarakat prakolonial. Kemudian menghargai masyarakat Afrika secara keseluruhan itu memang tidak mudah gitu ya. Seringkali dalam wacana HAM ini ada kecenderungan untuk menekankan nilai-nilai universal dan melupakan tantangan yang ditimbulkan pendekatan terhadap nilai-nilai Afrika. Jadi diakui bahwa Afrika prakolonial ini memiliki gagasan dan konsep tentang HAM yang sifatnya koheren gitu ya, meskipun secara filosofis berbeda dari yang dipahami oleh filsafat Barat. Jadi meskipun konsep HAM Afrika itu tidak tertulis, konsep-konsep itu tercantum di dalam keluarga, di dalam kekerabatan, dan juga masyarakat. Nah, kurangnya catatan sejarah seperti yang disajikan saat ini adalah bahwa
pengetahuan kita tentang Afrika prakolonial itu hampir secara eksklusif berasal dari laporan yang disusun pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Jadi dalam hal ini para sejarawan revisionis itu sudah mengajukan kasus yang meyakinkan gitu ya, untuk menunjukkan bahwa penulis gitu ya di beberapa daerah itu untuk melakukan banyak hal untuk menciptakan dunia yang mereka tulis gitu ya, seperti halnya untuk menggambarkan bagaimana kondisinya seperti itu. Jadi perlu gitu ya menganalisis konsep HAM sebagaimana yang diperoleh di dalam masyarakat tradisional Afrika untuk menunjukkan bahwa Afrika prakolonial ini sudah memiliki gagasan HAM meskipun tidak tertulis gitu ya. Jadi kesimpulannya ini bahwa perdebatan bahwa Afrika tidak memiliki gagasan HAM ini merupakan generalisasi dan indikasi prasangka negatif terhadap nilai Afrika. Oke, kemudian saya akan berbicara tentang hak universal. Jadi HAM ini memang sering dianggap gitu ya bersifat universal. Dalam arti bahwa sebagian besar masyarakat dan budaya itu sudah mempraktekannya gitu, sepanjang sebagian besar sejarah dari mereka. Jadi semua masyarakat ini memiliki konsepsi HAM gitu ya, lintas budaya dan sejarah. Maka hal ini sudah menghasilkan banyak literatur tentang apa yang disebut tentang konsepsi hak asasi manusia non-barat. Nah, sementara literatur Arab ya, ini berupaya keras untuk melacak gitu, tentang hak asasi manusia ke teks-teks Al-Quran gitu ya, ke Hindu. Ini menggambarkan sistem kasta mereka sebagai pandangan HAM tradisional dan multidimensi. Namun yang menarik ini ada Dustan M.W. gitu ya di dalam artikelnya tentang hak asasi manusia di Afrika Sub-Sahara yang mengklaim misalnya bahwa tidak sering diingat bahwa masyarakat tradisional Afrika ini mendukung dan mempraktekkan hak asasi manusia. Jadi klaim-klaim semacam itu terhadap universalitas historis atau antropologis ini mengacaukan nilai-nilai seperti keadilan, kewajaran, dan juga kebutuhan kemanusiaan dengan praktek-praktek yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Nah, dengan kata lain, ada perbedaan besar antara bersikap adil sebagai atribut manusia dan bersikap adil tetapi tidak baik gitu ya di dalam penerapan hukum. Kemudian untuk menegakkan HAM, petugas polisi tidak perlu bersikap baik gitu ya kepada tersangka atau terdakwa, tetapi harus menafsirkan dan menerapkan hukumnya dengan benar pastinya. Penafsiran dan penerapan hukum yang benar itu adalah konsisten dengan HAM. Jadi hak yang mendasari klaim dengan kekuatan khusus itu adalah jenis praktek sosial tertentu. HAM, hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua individu yang dapat dilaksanakan terhadap negara dan masyarakat. Itu adalah cara yang khas untuk berupaya mewujudkan nilai-nilai sosial seperti keadilan dan juga kemajuan manusia. Mungkin ada universalitas historis atau antropologis yang cukup besar dari nilai-nilai lintas waktu dan budaya. Namun, tidak ada masyarakat, peradaban atau budaya ini sebelum abad ke-17 yang memiliki praktek yang didukung secara luas atau bahkan visi tentang HAM individu yang sama dan tidak dapat dicabut. Misalnya ada Dunstan W tadi ya yang juga berpendapat bahwa kepercayaan dan lembaga tradisional Afrika ini mendukung pandangan bahwa hak-hak tertentu itu harus ditegakkan gitu ya terhadap dugaan kebutuhan negara. Yang dimana hal ini membingungkan HAM dengan pemerintahan yang terbatas. Jadi pemerintahan itu sudah dibatasi gitu ya atas berbagai alasan selain HAM, termasuk perintah Tuhan katanya, hak hukum dan pemeriksaan ekstralegal seperti keseimbangan kekuasaan atau ancaman pemberontakan rakyat. Kemudian bagaimana dengan pandangan Eropa? Nah, kalau di Eropa ini HAM ini dianggap sebagai seperangkat prinsip dan aturan yang diberikan kepada individu sebagai senjata gitu ya, yang memungkinkannya membela diri terhadap kelompok atau entitas yang mewakilinya. Kalau Jack Donnelly and Rosa Howard adalah pendukung wacana dominan tentang HAM
yang menyatakan bahwa masyarakat tradisional Afrika itu tidak memiliki konsep HAM karena HAM itu biasanya merupakan inovasi Barat. Nah, HAM ini terhubung dengan peradaban Eropa yang menunjukkan bahwa Eropa ini hanya memiliki HAM selama industrialisasi. Nah, pada masa inilah individu muncul, gitu ya, ketika orang-orang Eropa ini bepergian ke luar gitu ya dari negara mereka dan mendapatkan pekerjaan di bagian lain, bagian Eropa. Jadi mereka ini membutuhkan pengakuan dan perlindungan jauh dari rumah sehingga muncullah hak-hak individu. Nah, pandangan inilah lebih jauh menyatakan bahwa karena Afrika ini belum mengalami industrialisasi, maka Afrika itu tidak dapat memiliki hak asasi manusia yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Yang mendasari teori hak dasar atau inti tersebut adalah etika dari Immanuel Kant yang selalu ada dan kuat. Etika Kant ini menyatakan bahwa orang pada umumnya ini memiliki keinginan dan tujuan yang berbeda, sehingga setiap prinsip yang berasal dari keduanya itu hanya dapat bersifat kontingen gitu ya. Akan tetapi hukum moral ini membutuhkan landasan kategoris, bukan yang kontingen sifatnya. Jadi dasar dari semua hukum moral ini harus mendahului semua tujuan. Dasarnya adalah individu sebagai subjek transendental yang mampu memiliki keinginan yang otonom. Hak kemudian mengalir dari otonomi individu di dalam memilih tujuannya yang konsisten dengan kebebasan yang sama untuk semua orang. Nah, para filsuf seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau ini berbicara tentang gagasan hak-hak alamiah di dalam masyarakat praindustri. Nah, oleh karena itu, mereka ini hanya berbicara gitu ya untuk Eropa dan bukan untuk masyarakat Eropa. John Locke misalnya berbicara tentang 3 hak manusia dalam keadaan alamiah hidup, tentang kebebasan dan tentang harta benda. John Locke ini juga tidak menyatakan tentang martabat. Jadi mungkin ia mengatakan bahwa martabat ini tertanam di dalam ketiga hak yang saya sebutkan tadi. Namun tentang hidup, tentang kebebasan dan harta benda adalah untuk pria Eropa, bukan tentang wanita. Hak milik di dalam konteks ini juga akan mencakup kepemilikan budak yang murni untuk orang Eropa. Oleh karena itu masuk akal gitu ya untuk menyarankan bahwa ia berbicara untuk orang Eropa, pemilik budak, sebagai orang yang memiliki hak milik, bukan orang Afrika yang merupakan budak dan karenanya menjadi milik tuan budak. Kalau risalah John Locke, ini beberapa cendekiawan Barat berpendapat bahwa gagasan tentang HAM yang pertama kali berkembang di masyarakat Barat modern, yang sebagian besar dipengaruhi oleh revolusi Perancis dan Amerika, yang diyakini sebagai perjuangan untuk hak asasi manusia di dalam bentuk pembebasan. Kemudian bertentangan dengan keyakinan di atas ini sudah ditetapkan gitu ya bahwa gagasan dan praktek HAM ini tidak muncul dari akar budaya Barat yang mendalam, tetapi dari transformasi sosial, dari ekonomi dan juga politik modernitas. Jadi dengan demikian gagasan dan praktek itu tadi relevan gitu ya dimanapun transformasi tersebut terjadi, terlepas dari budaya tempat tersebut sebelumnya. Jadi di dalam arti tertentu memasukkan Afrika ini sebagai bagian dari lingkungan budaya tempat HAM yang dapat berkembang. Jadi lebih jauh lagi gitu ya, tidak ada hal di dalam budaya klasik atau abad pertengahan yang secara khusus membuat orang Eropa ini cenderung mengembangkan gagasan HAM. Bahkan Eropa modern awal, jika dilihat tanpa melihat ke belakang, ini tampak sebagai lingkungan budaya yang sangat tidak mendukung HAM. Jadi kalau kita bicara tentang gagasan HAM dalam konteks Barat, di dalam konteks kontemporer Barat gitu ya, secara historis HAM ini di dalam masyarakat Barat dibentuk khususnya selama periode Renaissance. Jadi selama periode ini hak asasi manusia itu pada saat itu hak alamiah ini diberikan makna yang sifatnya definitif. Jadi tema utama HAM itu adalah prinsip kesetaraan yang mendasari revolusi-revolusi terakhir di Perancis, di Inggris, di Rusia,
dan juga di Amerika. Konflik kepentingan di Eropa antara kaum borjuis gitu ya, dan aristokrat ini melahirkan tentang kebebasan dan kesetaraan. Ada juga ahli namanya John Russell ya, jadi beliau menyatakan bahwa deklarasi HAM dan hak sipil ini pada akhir abad ke-18 ini didahului oleh rangkaian peristiwa panjang yang bermula gitu ya, dari zaman klasik dan abad pertengahan. Dengan memahami alam sebagai otoritas metapolitik, legitimasi dan kritik gitu ya, zaman kuno klasik ini menciptakan prasyarat intelektual untuk merefleksikan aturan politik dalam konteks HAM. Jadi tanggung jawab untuk mengacu pada otoritas ini itu didelegasikan oleh pemikir zaman kuno kepada akal budi manusia, yaitu kapasitas untuk terlibat di dalam argumentasi konseptual yang sifatnya terstruktur gitu ya, secara metodologis yang diinformasikan oleh pengalaman. Kemudian agama Kristen mengkaitkan otoritas legitimasi metapolitik ini dengan kualitas subjektivitas manusia, karena gagasan Kristen tentang Tuhan yang telah menjadi manusia individual ini menempatkan kualitas ilahi tatanan dunia yang oleh orang Yunani ini dirasionalisasikan sebagai metafisika alam di dalam hubungan mendasar yang tidak hanya dengan sifat manusia, tetapi juga dengan setiap spesimen kehidupan manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa agama Kristen ini memungkinkan otoritas legitimasi metapolitik gitu ya, dari dominasi politik untuk masuk ke dalam manusia. Nah, dengan demikian memberikan kualitas sosial dan manusiawi yang baru. Nah, dan akhirnya abad pertengahan ini menghasilkan prasyarat ketiga yang diperlukan untuk pengaturan pemerintahan politik di dalam konteks asasi manusia, yaitu menghubungkan pemerintahan dengan bentuk kesepakatan tertulis antara penguasa dan rakyat. Kontrak kedaulatan ini contoh paling terkenalnya adalah Magna Carta Libertatum, yang dimana menjadikan pemerintahan ini bergantung pada kode prinsip tertulis yang disetujui antara penguasa dan rakyat. Langkah intelektual terakhir yang menentukan menuju konsepsi modern tentang HAM dan hak sipil ini kemudian diambil oleh pencerahan yang membuka kesepakatan ini untuk penggunaan publik yang independen sifatnya dengan menundukkannya pada akal budi manusia. Gitu ya. Jadi kalau kita menilai dari analisis sejarah yang luar biasa gitu ya, yang menunjukkan bagaimana dunia barat ini memiliki gagasan tentang hak, tapi konsep ini tidak mutlak gitu ya, di dalam arti masih mengandung kontradiksi begitu. Jadi kontradiksi di dalam realisasi konsep hak ini itu tidak menunjukkan bahwa barat itu memiliki konsep yang lebih unggul daripada budaya non barat pada masa itu. Di dunia barat seperti yang sudah ditunjukkan gitu ya, tidak semua orang memenuhi syarat sebagai manusia. Ada perdagangan budak. Wanita tidak diizinkan untuk memilih, dan mereka yang tidak memiliki properti tidak sepenuhnya memenuhi syarat sebagai manusia, khususnya di Amerika. John Russell mengamati dengan memahami alam sebagai otoritas metapolitik yang melegitimasi dan mengkritik. Zaman kuno klasik ini menciptakan prasyarat intelektual untuk merefleksikan aturan politik di dalam konteks HAM. Jadi orang melihat alasan tidak sepenuhnya setuju gitu ya, dan penting untuk menunjukkan ketidaksetujuan di sini. Karena mereka yang berpendapat bahwa di dalam budaya non barat itu tidak ada konsep hak sudah menggunakan ketidaksempurnaan yang disaksikan di dalam konsep hak budaya lain untuk menyangkal keberadaan konsep tersebut. Jadi pemahaman yang dibawa oleh zaman kuno klasik bertentangan dengan pemahaman dasar tentang HAM seperti kesetaraan. Karena hal itu tadi mampu menghasilkan hasil yang berbeda tergantung pada pemahaman seseorang tentang apa artinya menjadi manusia. Standar ganda yang diamati di dalam kaitannya dengan perdagangan budak wanita ini menimbulkan perdebatan gitu ya, apakah itu hukum atau apakah itu hukum alam atau tidak alami.
John Rusen ini melanjutkan dengan mengakui kontribusi gitu ya dan pengaruh kekristenan dalam otoritas metapolitik, otoritas legitimasi dominasi politik, dan sebagai hasilnya ini memberinya kualitas sosial dan manusiawi yang baru. Namun pengaruh dan kontribusi kekristenan itu tidak sebaik yang dikatakannya. Jadi pengaruh itu tadi tidak selaras dengan akal sehat dan sains. Misalnya ada Galileo misalkan. Jadi Galileo ini diminta oleh gereja gitu ya untuk menarik kembali kata-katanya bahwa bumi berputar pada porosnya di bawah matahari yang tidak bergerak. Demikian pula kekristenan menganggap penduduk asli Brasil ini sebagai kanibal katanya yang makan daging manusia yang sudah mati, dan itu dan karena itu secara moral itu lebih rendah gitu ya daripada orang Eropa. Ya, jadi hal ini dilakukan untuk membenarkan dominasi penduduk asli oleh penjajah. Jadi kekristenan itu tidak dapat dikatakan memiliki dasar moral yang diperlukan gitu ya untuk legitimasi otoritas politik. Sebaliknya ya dikatakan dengan dominasi dan penindasan. Ironisnya di abad ke-17 yang merupakan awal kemajuan menuju kebebasan di Eropa dan negara-negara barat, ini juga merupakan era di mana kebrutalan perbudakan ini dibela oleh tokoh-tokoh agama terkemuka. Gitu ya. John Rusen ini juga menyebutkan tentang kontrak kedaulatan seperti Magna Carta Libertatum dan langkah yang diambil oleh pencerahan gitu ya untuk membuka perjanjian untuk penggunaan publik yang sifatnya independen dengan meletakkannya di bawah pengaruh akal manusia. Namun ini adalah periode yang menunjukkan dengan jelas bahwa negara dan gereja itu tidak mendukung tetapi menentang hak atas kesetaraan dan kebebasan berekspresi. Seperti bagian dunia non-barat, jadi tidak ada bukti jelas yang menunjukkan bahwa hak atas kesetaraan yang dikhotbahkan selama periode ini secara sosiologis ini diwujudkan oleh pria kulit hitam, wanita pada tingkat yang sama dengan pria kulit putih. Jadi ada beberapa dukungan tuh ya tentang pandangan ini gitu ya. Jadi hal inilah latar belakang pencerahan abad ke-18. Jadi orang-orang Eropa berubah, tetapi lembaga-lembaga Eropa tidak mengikuti perubahan itu. Jadi gereja ini bersikeras bahwa gereja adalah satu-satunya sumber kebenaran, bahwa semua yang hidup di luar batas-batasnya itu dikutuk. Sementara jelas bagi setiap orang yang cukup cerdas gitu ya, bahwa sebagian besar manusia di bumi bukanlah dan tidak pernah menjadi orang Kristen, namun mereka sudah membangun peradaban yang hebat dan inspiratif. Gitu ya. Jadi banyak para penulis dan pembicara menjadi gelisah sifatnya dengan penyensoran yang ada di mana-mana dan mencari cara apapun yang mereka bisa untuk menghindari atau bahkan mencelanya. Nah, yang terpenting kelas menengah, kaum borjuis maksud saya, mohon maaf, jadi sangat sadar gitu ya bahwa mereka ini membayar pajak untuk mendukung kaum aristokrat yang sangat mahal, yang tidak memberikan kontribusi apapun yang berharga gitu ya bagi masyarakat. Selain mungkin dukungannya terhadap seni yang sudah ditunjukkan oleh warga kota Belanda dapat dilakukan dengan baik oleh mereka sendiri gitu ya, dan bahwa kaum aristokrat yang tidak berguna itu tidak mau berbagi kekuasaan dengan mereka yang benar-benar mengelola gitu ya, mengelola dan menurut cara berpikir mereka menciptakan kekayaan nasional. Mereka juga akan menemukan sekutu yang siap di Perancis gitu ya, di antara masa miskin yang mungkin hidup dan berpikir seperti nenek moyang mereka, tetapi yang terlalu sadar bahwa setiap tahun mereka itu membayar pajak yang semakin tinggi gitu ya, untuk mendukung beberapa ribu orang di Versailles di dalam hal seperti itu. Kemudian bagaimana hak asasi manusia ini sebagai ide moral di dalam berbagai masyarakat, agama, dan budaya. Jadi agama, kepercayaan, budaya, dan akal sehat ini memiliki pengaruh besar di dalam membudayakan manusia atau memberinya rasa moral tentang apa yang benar dan salah. Oleh karena itu,
ada kemungkinan besar untuk melihat gagasan HAM di dalam peradaban apapun, dan tidak hanya peradaban barat gitu ya. Jadi penting untuk melihat praktek dan prinsip berbagai masyarakat kuno yang menghasilkan dan menjadi bagian dari agama, dari kepercayaan, budaya, dan struktur politik ini untuk menemukan konsep HAM. Misalnya ada pertukaran dan perlindungan hak bersama antara penguasa dan anggota masyarakat ya di banyak masyarakat kuno. Jadi kode etik di dalam banyak agama dan masyarakat ini sudah lama menyoroti tentang cinta, tentang kebajikan, tentang kasih sayang satu sama lain. Jadi meskipun tidak memberikan hak, kode etik ini dapat menimbulkan hak yang mengikat secara hukum. Jadi secara khusus kode etik ini mendukung esensi martabat manusia, mendukung landasan HAM. Kemudian bagaimana dengan Yahudi? Nah, di dalam tradisi Yahudi, HAM ini dipahami sebagai tanggung jawab yang wajib gitu ya bagi individu Yahudi berdasarkan ketetapan ilahi. Hal ini terlihat dalam perintah positif dan negatif yang dikenal sebagai mitzvot. Ya, jadi perintah-perintah itu tadi terbagi ke dalam dua kelompok. Satu, ini berkaitan dengan kerajaan antara Tuhan dan manusia, dan yang lainnya berkaitan dengan kerajaan antara manusia dengan manusia. Jadi kita ini melihat perspektif tradisi Yahudi di dalam kaitannya dengan hak untuk hidup dan hak untuk bermartabat. Jadi prinsip-prinsip utama di dalam tradisi Yahudi itu adalah kesucian hidup manusia, tentang pelestarian dan perlindungan martabat manusia. Karena manusia ini diciptakan menurut gambar Allah gitu ya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan pencipta dengan tugas untuk memperbaiki dunia, katanya begitu. Penggunaan bentuk jamak dalam ungkapan perbuatan penciptaan, marilah gitu ya, kita ciptakan manusia, katanya begitu, harus dipahami sebagai indikasi bahwa Tuhan ini dapat menciptakan manusia hanya dengan kerjasamanya, katanya begitu, gitu ya. Nah, kemudian meskipun manusia ini selalu ingat bahwa ia diciptakan lebih lambat gitu ya dari hewan katanya yang paling rendah dan harus peduli terhadap semua makhluk hidup ya. Kemudian ia sedikit lebih rendah daripada malaikat yang dimahkotai dengan kemuliaan dan kekuasaan, yang memerintah atas karya ciptaan Tuhan. Ini ada di arti di dalam Injil ya. Jadi orang yang menghancurkan satu manusia itu dianggap seolah-olah mereka sudah menghancurkan seluruh alam semesta. Jadi prinsip yang paling utama itu adalah pikuach nefesh, katanya begitu. Yang dimana kewajiban untuk memelihara kehidupan ini juga menjadi milik seseorang. Bahkan ketika dengan melakukan hal itu seseorang melanggar perintah-perintahnya. Hanya ada 3 contoh khusus di mana kemartiran diperlukan gitu ya, ketika seseorang diperintahkan untuk membunuh, memperkosa atau menyembah berhala di depan umum. Suatu ketika seorang pria datang kepada gurunya dan memberitahu dia, penguasa kotaku menyuruhku untuk membunuh orang ini, dan jika tidak akan dibunuh, katanya begitu. Kemudian gurunya menjawab, kamu harus dibunuh dan tidak boleh hidup, katanya. Bagaimana kamu tahu bahwa darahnya lebih merah dari darahmu? Mungkin darahnya lebih merah. Begitu kutipan yang ada di dalam Talmud Mazmur gitu. Paragraf terakhir ini di dalam hal ini menunjukkan bahwa ada kontradiksi di dalam tradisi Yahudi ketika menyangkut hak untuk hidup. Karena meskipun dikatakan ada kewajiban untuk memelihara kehidupan, termasuk kehidupan sendiri, tradisi tersebut mengambil cara yang berbeda gitu ya, ketika menentukan situasi di mana seseorang harus menyerahkan hidupnya sendiri. Nah, hal ini membuat orang bertanya-tanya gitu ya, di mana kesucian hidup? Bagaimana hidup seseorang menjadi kurang berharga daripada kehidupan seseorang yang diminta untuk dibunuh, diperkosa, atau ketika ia diminta untuk menyembah berhala di depan umum. Kontradiksi tidak hanya berakhir di sana gitu ya. Jadi cara pandangnya terhadap kehidupan sebagai suci ini secara mengejutkan memang memperbolehkan perbudakan atau pembantu perempuan, kecuali jika ada penyiksaan tubuh terhadap budak atau pembantu perempuan oleh tuannya.
maka standar ini lebih rendah daripada standar hak untuk hidup yang ada saat ini. Meskipun orang dapat berargumen bahwa dunia saat ini masih memperbolehkan pemenjaraan manusia. Nah, selain itu juga memungkinkan untuk balas dendam. Jadi ada kutipan yang menyatakan hal ini ya, misalkan kehidupan budak-budak ini harus dilindungi. Jadi ketika seorang tuan memukul budaknya sehingga ia kehilangan giginya misalkan, atau pelayanannya perempuan sehingga ia kehilangan matanya, maka ia harus membiarkan mereka pergi dengan bebas, katanya begitu. Bagian yang menyatakan hal ini itu mengikuti bagian yang membahas tentang kehidupan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, katanya begitu. Jelas dari konteksnya bahwa seseorang ini diberitakan untuk bersikap moderat, tidak mengambil lebih dari 1 gigi, katanya begitu, gitu ya. Kemudian hak atas martabat, kehidupan dan kesetaraan ini dapat dilihat dari perintah-perintah Yahudi, gitu ya. Meskipun hak ini tidak disebutkan secara langsung atau terbuka, gitu ya. Dampak dari beberapa perintah ini itu setara dengan nilai-nilai yang berlaku saat ini, gitu ya. Melihat pada kasihilah, katanya, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Allah yang kekal, katanya begitu, dari kutipan Injil ya. Dan kasihilah orang asing sebab kamu telah menjadi orang asing di tanah Mesir, katanya begitu. Meskipun ini adalah tugas atau tanggung jawab satu individu terhadap individu lainnya, pemenuhan tugas ini oleh satu individu memberi kesempatan kepada individu lain untuk menikmati hak atas martabat, kehidupan, dan kesetaraan, seperti itu. Oke ya. Kemudian bagaimana di Afrika? Perkembangan hak asasi manusia di Afrika ini dilihat dari 3 tingkatan yang berjenjang, yaitu ada fase prakolonial, ada kolonial, dan pasca kolonial. Jadi kita akan melihat secara kritis, gitu ya, fase prakolonial atau fase pribumi sebelum Afrika ini berhubungan dengan dunia luar. Jadi fase prakolonial ini merupakan fase perkembangan yang penting, gitu ya, karena menjelaskan Afrika di dalam pengertian aslinya. Fase perkembangan kolonial sebagaimana tersirat dari istilahnya itu adalah periode ketika Afrika seperti berbagai bagian Asia ini berada di bawah kekuasaan asing. Nah, inilah saatnya Afrika berhubungan dengan dunia luar dan karenanya dengan hukum internasional. Kolonialisme ini membawa Afrika ke panggung internasional, gitu ya, meskipun hanya sebagai koloni yang diwakili oleh penguasa Eropa. Ciri penting hukum internasional saat itu adalah bahwa ia melegalkan perbudakan dan penjajahan itu sendiri. Hal ini di periode di mana di bawah pengawasan ketat agama Kristen, HAM penduduk setempat ini dilanggar secara besar-besaran. Jadi penduduk setempat ini ditolak hak-hak dasar seperti partisipasi, dan karenanya hak untuk memilih semata-mata atas dasar warna kulit mereka. Diskriminasi merajalela selama penjajahan. Dekolonisasi menandai dimulainya era baru di mana orang-orang yang dulunya tertindas ini mengambil alih takdir mereka dan menjadi penguasa mereka sendiri. Bekas koloni menjadi negara yang sepenuhnya memiliki kapasitas di dalam hukum internasional untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain, termasuk bekas negara kolonial mereka. Setelah merdeka, negara-negara Afrika ini bergabung dengan PBB dan Organisasi Persatuan Afrika, ya, OAU, yang saat itu sekarang menjadi Uni Afrika, ya, AU, yang melaluinya mereka menyetujui beberapa instrumen HAM internasional. Namun hal ini tidak serta-merta memperbaiki situasi HAM mereka, gitu ya. Jadi ada penjelasan singkat tentang bagaimana masyarakat Afrika ini berhadapan dengan HAM. Jadi keluarga Afrika ini diperluas sehingga rumah tangga akan berisi seorang pria, istri-istrinya dari anak-anak mereka, istri-istrinya dan anak-anak mereka, maksud saya, saudara laki-laki dan perempuan yang belum menikah, mungkin orang tuanya dan kerabat atau orang lain yang
memilih untuk melekatkan diri padanya. Jadi unit ini itu menyediakan semua kebutuhan gitu ya, semua kebutuhan material, semua kebutuhan sosial, emosional individu juga. Jadi masyarakat berbasis kekerabatan seperti itu dicirikan oleh penekanan utama yang ditempatkan pada kesetiaan kepada keluarga dan juga penekanannya pada tugas, bukannya hak. Jadi di Afrika ini individualisme itu tidak akan dihargai seperti di Barat. Sebaliknya, seseorang diharapkan untuk mengorbankan kepentingannya demi kebaikan unit yang lebih besar. Menegakkan hak seseorang akan dianggap antisosial. Nah, oleh karena itu, setiap kali hak itu dipermasalahkan, hal itu akan menjadi perhatian keluarga sebagai suatu kelompok. Maka hal itu tadi memiliki relevansi khusus untuk kesejahteraan anak-anak. Di dalam tradisi Afrika, hak-hak anak itu tidak dianggap sebagai beban, gitu ya, melainkan sebagai tambahan yang disambut baik di rumah tangga manapun yang menjamin ketersediaan makanan, gitu ya, tempat tinggal dan juga dukungan. Jadi tidak ada mekanisme formal untuk melindungi anak-anak, tetapi pada saat itu tidak diperlukan mekanisme. Lahan yang melimpah, ekonomi yang sifatnya subsisten, dan rasa kemurahan hati yang tinggi dari semua anggota keluarga itu menjadi dasar kewajiban untuk memberikan dukungan. Jadi hukum Afrika itu tidak peduli gitu ya dengan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik. Kepentingannya adalah hak keluarga untuk mengklaim anak sebagai salah satu anggotanya. Bagaimana berkaitan dengan gender di Afrika tradisional? Jadi seorang wanita di Afrika prakolonial ini mungkin tidak memiliki semua kapasitas hukum formal gitu ya, tetapi ini tidak merupakan diskriminasi gender karena wanita itu adalah anggota keluarga dan masyarakat yang dihormati, dan mereka juga dijamin mendapatkan dukungan seumur hidup di dalam kerangka keluarga besar. Nah, HAM perempuan ini melambangkan pertanyaan tentang hubungan individu dengan kelompok. Kalau menurut Matwa, hak-hak individu itu tidak dapat masuk akal gitu ya di dalam kekosongan sosial dan politik tanpa adanya kewajiban yang dipikul oleh individu. Nah, melihat praktek, prinsip, norma, dan pengalaman masyarakat Afrika kuno, orang ini dapat berharap untuk melihat gagasan Afrika tentang HAM jika memang ada. Ada juga penulis beberapa buku Afrika yang berpendapat bahwa kepercayaan dan gagasan tentang HAM itu ada di Afrika kuno. Dan ada juga penulis yang menyangkal tentang hal ini gitu ya. Tetapi kebenaran yang jujur adalah bahwa sulit untuk menemukan sumber tentang sejarah HAM di Afrika sebelum periode pencerahan. Karena orang Afrika kuno itu tidak memiliki kecenderungan untuk mendokumentasikan sejarah mereka gitu ya, karena pewarisan lisan. Nah, oleh karena itu fokusnya di sini akan berada pada masyarakat Afrika prakolonial. Jadi meskipun ada klaim kontra bahwa ada kebingungan gitu ya antara martabat manusia dan hak asasi manusia terhadap mereka yang mengklaim adanya hak asasi manusia di Afrika prakolonial, namun seseorang tidak melakukan kesalahan apapun dengan melihat klaim keberadaan tersebut. Seperti halnya di dunia barat misalkan ya, sejarah prakolonial Afrika itu tidaklah damai dan bahagia. Terdapat penyalahgunaan kekuasaan meskipun bukan merupakan negara maha kuasa yang menjalankan kontrol absolut terhadap rakyatnya. Jadi dengan berfokus pada standar yang memandu kerangka sosial, hukum, dan politik di dunia masyarakat kuno, Akamba di Afrika Timur dan Afrika Barat, ini seseorang dapat melihat gagasan tentang hak yang menunjukkan keadilan dan keberlanjutan individualisme. Suku Akamba di Afrika Timur ini merupakan gejala masyarakat yang kurang terorganisasi gitu ya, secara kaku. Sedangkan suku Akan ini di Afrika Barat merupakan ciri khas sistem negara yang lebih tersentralisasi. Jadi di dalam pemikiran suku Akan, individu ini memiliki karakteristik deskriptif dan normatif.
Jadi keduanya ini memberikan seseorang hak dan kewajiban individu. Demikian pula suku Akamba percaya bahwa semua anggota ini dilahirkan sama dan seharusnya diperlakukan seperti itu, tanpa memandang jenis kelamin dan usia. Nah, kepercayaan yang berlaku di kedua masyarakat adalah bahwa sebagai makhluk yang berharga, individu secara alami ini berkaitan dengan hak-hak dasar tertentu. Jadi di dalam kerangka politik suku Akan, para kepala suku dari garis keturunan yang berbeda gitu ya, pada gilirannya ini membentuk dewan kota yang diketuai oleh kepala suku Akan. Jadi cara kepala suku memerintah bukanlah dengan perintah, melainkan dengan mencapai keputusan melalui kesepakatan. Nah, dan jika konstituen tidak senang dengan keputusan dewan, maka mereka ini dapat mengkritik secara terbuka. Kalau menurut ahli Kwasi Wiredu, dia menyatakan bahwa tidak ada keraguan tentang HAM, tentang hak rakyat, termasuk para tetua, untuk memecat kepala suku yang mencoba bersikap menindas. Jadi seseorang ini harus memenuhi syarat di dalam masyarakat Akamba, ini akan diizinkan untuk bergabung dengan Dewan Tetua, yang berarti bahwa dia itu harus berkomitmen kepada masyarakat dan juga bertanggung jawab atas urusan pribadinya. Jadi yang dimaksud dengan urusan pribadi itu adalah seseorang ini harus memiliki keluarga yang stabil, termasuk pasangan dan anak-anak. Jadi seperti suku Akan, Dewan Akamba itu adalah forum terbuka gitu ya, membuat keputusan berdasarkan kesepakatan. Jadi para dewan itu adalah membuat adat istiadat dan norma yang diikuti oleh masyarakat. Jadi struktur politik suku Akamba dan Akon tadi ya, orang dapat melihat niat untuk menegakkan keadilan melalui otoritas dan juga hak atas kebebasan berekspresi yang dijalankan, terutama ketika keputusan dewan ini dapat dikritik oleh para konstituen. Jadi partisipasi anggota masyarakat di dalam dewan ini juga menunjukkan rasa hormat ya kepada mereka, dan karenanya aspek tertentu dari hak atas martabat. Namun sesuatu yang membuat Afrika prakolonial ini sedikit berbeda dari dunia barat tetapi mirip dengan budaya Yahudi adalah tugas yang diharapkan dilakukan oleh seseorang individu terhadap masyarakat dan keluarga. Menurut Makau Mutua, banyak kajian sejarah yang berkaitan dengan keberadaan HAM individu di Afrika prakolonial gitu ya, dilakukan tanpa memperhatikan proses peradilan yang berlaku saat itu. Jadi dalam kajian yang dilakukan oleh Mutua ya, pemeriksaan awal terhadap masyarakat ini masyarakat Akan dan Akamba menunjukkan adanya sistem peradilan yang berkesadaran individu. Terkait dengan Akamba, salah satu pihak dalam pengaduan ini hadir di hadapan Dewan Tetua bersama jurinya itu ya, yang merupakan pilihan individu yang dipercaya oleh pihak tersebut. Tidak seperti juri gaya barat ya, juri Akamba ini tidak menjatuhkan vonis tetapi menasihati pihak tersebut tentang cara mengajukan pembelaan dan argumen apa yang harus diajukan untuk memenangkan kasus. Jadi mereka ini harus mendalami hukum, mendalami adat istiadat, dan juga tradisi Kamba. Ancaman penerapan Kititu atau sumpah Kamba yang diyakini dapat membahayakan mereka yang berbohong. Nah, oleh karena itu mendorong kejujuran. Jadi di dalam masyarakat Akan, praduga tidak bersalah ini tertanam kuat dalam kesadaran sosial. Itu ya, kalau menurut Wiredu merupakan prinsip mutlak keadilan Akan, bahwa ya, keadilan suku Akan maksud saya, bahwa tidak ada manusia yang dapat dihukum tanpa diadili. Suku Akan seperti halnya suku Akamba ini juga mengakui berbagai hak individu tentang pembunuhan, penyerangan, dan pencurian hukum sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penemuan serupa ini dapat ditemukan di wilayah kekuasaan Soto di Afrika Selatan. Jadi tak satu pun gitu ya, kerajaan Soto merupakan kerajaan militer yang wewenangnya dipertahankan dengan kekerasan. Jadi ketertiban justru diamankan melalui negosiasi dan kompromi gitu ya. Dan para penjelajah awal ini mencatat bahwa kebebasan mengkritik otoritas, kepala suku, dan pertemuan umum ini jauh lebih besar daripada yang diizinkan di Eropa pada saat itu. Ada Moshoeshoe sebagai kepala suku tertinggi. Kalau secara teori ini akan memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan akhir di dalam masalah hukum.
Dan pengadilannya ini akan bertindak sebagai pengadilan yang tertinggi dari semua pengadilan lainnya. Namun di dalam prakteknya, ya, jika ia berada dalam posisi yang sangat kuat ya untuk memanipulasi kesetiaan pribadinya, patronase dan persaingan faksional atas beberapa masalah, maka ia tidak dapat mengesampingkan adat istiadat bangsa yang bertentangan dengan keinginan rakyat. Jika ia mencoba mengubah hukum atau adat istiadat tanpa berkonsultasi dengan penasihatnya dan tanpa mengizinkan perubahan tersebut dibahas secara terbuka dan menyeluruh sebelum diadopsi, maka ia menanggung resiko bahwa setiap bagian rakyatnya yang tidak puas itu mungkin menarik kesetiaannya dan mengalihkannya kepada suku lain, kepada kepala suku lain. Di antara orang soto ya tadi ya, adalah hal yang normal gitu ya, sebelum perubahan penting dilakukan untuk memegang peran di mana setiap usulan perubahan ini akan dibicarakan secara bebas gitu ya oleh rakyat jelata dan juga para kepala suku. Jadi beberapa kutipan tadi menunjukkan bahwa di Afrika prakolonial itu terdapat kesadaran dan sistem peradilan yang memiliki banyak kesamaan dengan sistem peradilan modern. Nah, jadi persepsi modern bahwa manusia itu tidak bersalah sampai dinyatakan bersalah di pengadilan itu dapat tercermin di dalam prinsip Akamba bahwa tidak ada manusia gitu ya, yang dapat dihukum tanpa diadili. Jadi mirip dengan badan legislatif modern gitu ya, terdapat hak rakyat untuk berpartisipasi di dalam majelis umum atau melalui perwakilan mereka di dewan. Nah, oleh karena itu ada semacam pengawasan dan keseimbangan untuk membatasi kekuasaan para penguasa. Nah, akan tetapi ada juga budaya dan praktek yang bertentangan dengan gagasan HAM dan martabat manusia. Dan beberapa praktek ini merupakan cara suku Akamba ini untuk memperoleh pengakuan dengan cara menyiksa tersangka kejahatan berat ya dengan air atau api. Demikian pula suku akan merenggut nyawa warga biasa untuk menemani kepala suku yang baru saja meninggal, sehingga kepala suku yang telah meninggal dapat memperoleh bantuan di dalam perjalanannya ke tanah orang mati. Pendapat anak di bawah umur dan perempuan itu tidak dipertimbangkan di dalam proses pengambilan keputusan. Jadi pembagian kerja berdasarkan gender ini juga memiliki norma sosial yang tidak realistis. Misalnya laki-laki tidak boleh terlihat di dapur. Semua praktek ini itu bertentangan dengan satu atau dua HAM, dua hak asasi manusia gitu ya. Bisa jadi hak untuk hidup, hak untuk bermartabat atau hak untuk kesetaraan. Bagaimana tentang partisipasi politik? Kalau berbicara tentang budaya dan lembaga sosial Afrika, mengandaikan adanya tradisi yang khas, tradisi yang ada pada masa prakolonial, kita mengetahui bahwa di Afrika orang tidak mengalami diskriminasi atau penindasan sistematis. Jadi gagasan tentang proses hukum yang wajar ini sudah meresap ke dalam hukum adat gitu ya. Perampasan kebebasan pribadi atau harta benda itu jarang terjadi. Keamanan individu terjamin, proses hukum adat yang tidak diwarnai oleh pelanggaran yang tidak terduga dan kasar gitu ya. Pada individu oleh penguasa, tetapi melalui prosedur pengambilan keputusan yang cermat gitu ya, meskipun sedikit rumit. Konsep HAM Afrika ini merupakan aspek penting humanisme Afrika yang didukung oleh doktrin agama dan prinsip akuntabilitas terhadap leluhur. Jadi sudah diamati bahwa masyarakat tradisional Afrika ini bersifat demokratis dan egaliter, serta memperbolehkan partisipasi semua orang dewasa dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan di masyarakat yang memiliki raja atau kepala suku, keputusan itu hanya diambil setelah konsultasi penuh gitu ya dengan anggota masyarakat. Jadi semua orang dewasa yang berpartisipasi bebas untuk menyampaikan pendapat mereka tentang berbagai isu sebelum keputusan dapat diambil. Jadi semua keputusan dapat diambil melalui konsensus. Tidak seorang pun dihukum karena memiliki pandangan yang berlawanan ya tentang berbagai isu, dan tidak ada upaya yang dilakukan untuk menekankan suara siapapun.
Jadi kalau dalam beberapa kasus, keputusan tentang berbagai isu ditunda hingga semua anggota atau kelompok masyarakat yang membentuk komunitas terwakili. Kalau menurut si Tolle, menyatakan bahwa segala sesuatu itu tidak akan pernah selesai sampai semua orang menyampaikan sesuatu. Nah, Dewan Adat Afrika ini mengizinkan kebebasan berekspresi dan semua jenis pendapat. Setiap orang memiliki hak penuh untuk mengungkapkan pikirannya tentang masalah publik. Jadi kewenangan kepala suku itu ditentukan oleh interaksi faktor-faktor yang kompleks, gitu ya, aturan tentang suksesi, tentang prestis pribadi, pengendalian ritual, dan jumlah pengikut yang mungkin dapat ditariknya. Jadi seorang kepala suku yang lalim gitu ya akan menghadapi pemberontakan atau pemisahan diri. Dengan kata lain, jika rakyat itu tidak memberontak terhadap pemerintahannya yang buruk, mereka dapat meninggalkannya dan bergabung dengan kerajaan lain atau mendirikan negara baru. Nah, hal ini memastikan bahwa tidak ada penguasa yang mampu memerintah secara otokratis. Semua fungsi pemerintahan itu digabung menjadi satu jabatan, yaitu kepala dewan, meskipun tidak ada pemisahan kekuasaan. Hal ini tidak mengakibatkan pemerintahan yang sifatnya represif. Kepala suku Afrika tidak menikmati hak yang terus-menerus dan tidak perlu dipertanyakan lagi untuk memerintah, gitu ya. Otoritasnya ini harus terus-menerus diciptakan kembali secara situasional dalam konteks tertentu. Nah, hal ini diungkapkan di dalam rumusan bahwa kepala suku itu tidak dapat memerintah sendiri, tetapi hanya dalam konsultasi yang sifatnya terus-menerus seperti itu. Hubungan dengan anggota dewan dan rakyatnya. Seperti itu. Jadi ada pepatah lama yang mengatakan para pemimpin ini memerintah karena kasih karunia rakyatnya, katanya begitu. Jadi meskipun sejarah tradisional Afrika tidak tertulis, literatur yang disampaikan secara lisan dan tulisan-tulisan yang sedikit setidaknya telah menunjukkan bagaimana sistem etika ini melayani tujuan martabat manusia secara efektif, bagaimana kode HAM Barat. HAM ini bukanlah tujuan akhir. HAM hanyalah sarana untuk mencapai tujuan martabat manusia. Setelah tujuan dan sarana dipisahkan, menjadi jelas bahwa martabat manusia itu dapat diwujudkan di Afrika meskipun melalui mekanisme sosial yang berbeda. Seperti itu. Kemudian konsep keadilan di Afrika ini bersifat substantif. Jadi berbeda dengan konsep barat yang bersifat prosedural. Jadi akses terhadap keadilan berbeda dengan konsep barat yang bersifat prosedural. Akses terhadap keadilan di Afrika tradisional ini dijamin karena dianggap sebagai hak setiap orang. Nah, jadi setiap orang itu diizinkan untuk hadir di dalam persidangan dan siapapun akan maju untuk memberikan kesaksian di pertemuan terbuka tanpa rasa takut atau pilih kasih bahkan. Jadi komunitas tetua ini duduk di pasar atau di bawah pohon besar dan mendengarkan kasus-kasus gitu ya, ketika kasus-kasus itu diajukan tanpa beban sumber daya dari budaya barat di mana pembangunan pengadilan dan infrastruktur umum ini membatasi orang biasa untuk mengakses keadilan, apalagi kualitas keadilan yang diberikan. Peradilan Afrika ini tidak memiliki proses banding gitu ya, karena tidak didasarkan pada prosedur sehingga banding itu dianggap tidak perlu. Pertimbangan atas proses peradilan Afrika yang menunjukkan bahwa di dalam beberapa hal proses peradilan di Afrika ini mengandung jaminan keadilan prosedural yang lebih baik daripada proses peradilan di negara-negara barat. Cita-cita yang dicari oleh pengadilan Afrika ini adalah rekonsiliasi para pihak yang bersengketa yang disetujui oleh masyarakat. Dan karena rekonsiliasi ini memerlukan pemeriksaan yang lambat namun menyeluruh atas setiap keluhan. Para pihak ini memiliki setiap kesempatan untuk menyuarakan keluhan mereka di dalam lingkungan yang relatif simpatik. Jadi sebagai perbandingan, cara penyelesaian sengketa yang sangat profesional dan ala barat ini tampaknya dirancang untuk mengasingkan dan membingungkan pihak yang bersengketa. Jadi hukuman yang bersifat menghukum seperti yang dikenal saat ini adalah gagasan barat seperti dalam masyarakat tradisional Afrika. Jadinya suatu pelanggaran hukum dan ketertiban itu tidak disalahkan pada terdakwa individu atau kelompok terdakwa, tetapi seluruh masyarakat berbagi kesalahan atas terjadinya pelanggaran hukum dan ketertiban di dalam masyarakat.
Jadi tidak seperti korban di bawah sistem peradilan berbasis negara Afrika ya. Jadi korban di bawah sistem peradilan adat Afrika diberikan akses ke mekanisme keadilan dan perbaikan yang sifatnya cepat. Jadi pemulihan seperti restitusi, ini dukungan material dan emosional diberikan juga. Ada ahli namanya Seriko, dia mencatat bahwa proses hukum adat Afrika ini lebih berfokus pada korban daripada pelaku. Jadi tujuan keadilan adalah untuk membela korban dan melindungi hak-haknya. Pemberian hukuman kepada pelaku ini dirancang untuk menyembuhkan korban daripada menghukum pelaku. Dalam konflik apapun, jadi alih-alih menghukum pelaku demi hukuman, pelaku ini diminta untuk membayar kompensasi kepada korbannya. Kompensasi menurut Seriko tadi lebih dari sekedar restitusi. Kompensasi ini juga merupakan bentuk permintaan maaf dan penembusan dosa oleh pelaku kepada korban dan masyarakat. Jadi sistem peradilan adat Afrika ini memungkinkan keterlibatan dan partisipasi aktif oleh para korban, pelaku, keluarga dan teman-teman mereka dan seluruh masyarakat di dalam mendefinisikan kerugian dan menyusun resolusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terkait. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memulihkan mereka yang telah dirugikan. Viktimisasi ini menciptakan peluang bagi para korban, pelaku, dan anggota masyarakat untuk bertemu dan membahas kejahatan dan akibatnya. Upaya keras kemudian dilakukan untuk memulihkan korban dan pelaku kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berkontribusi positif. Peradilan adat Afrika ini mampu mengutuk perilaku dan tetap mempertahankan rasa hormat dan cinta bagi pelaku. Orang Afrika percaya bahwa manusia mampu berubah dan karenanya berhak mendapatkan kesempatan kedua atau bahkan ketiga. Nah, proses Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan ini didasarkan pada prinsip restoratif yang dikenal sebagai bahasa di dalam bahasa Zulu Afrika Selatan, gitu ya. Nah, jadi Desmond Tutu, kepala arsitek Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, menjelaskan prinsip karena kebaikan terbesar adalah kerukunan antar umat beragama, katanya begitu. Jadi perbudakan dan kolonialisme tanpa diragukan lagi itu merupakan kekuatan sejarah penting yang memiliki pengaruh terbesar pada budaya dan pembangunan Afrika. Baik perbudakan maupun kolonialisme telah merendahkan dan mengeksploitasi masyarakat Afrika. Dan hal ini meninggalkan dampak yang bertahan lama, gitu ya, dampak negatif pada jiwa, pada ekonomi, pada budaya masyarakat Afrika, dan lebih jauh kolonialisme yang mengganggu proses alami pembentukan negara, menciptakan struktur dan lembaga sosial asing dan memperkenalkan hubungan produksi yang baru. Jadi proses peradaban Afrika ini menjadi lancar selama kolonialisme ketika para kepala suku diangkat dengan status bergaji untuk mengadili, dan dalam banyak kasus mereka ini menggabungkan gagasan peradilan tradisional Afrika dengan gagasan Barat seperti itu. Ya, oke. Kemudian bagaimana dengan Mesir yang juga bagian dari Eropa? Jadi mudah untuk berasumsi, gitu ya, bahwa pola pikir yang menyatakan bahwa Mesir adalah bagian dari Eropa adalah mentalitas yang sama yang mengatakan bahwa tidak ada konsep HAM di Afrika prakolonial. Ada Rhoda Howard, Jack Donnelly atau orang lain yang paling sering ini sudah mendasarkan kesimpulan mereka pada kontradiksi dan ketidaksempurnaan yang terlihat dalam konsep HAM prakolonial. Jadi kontradiksi dan ketidaksempurnaan ini bukanlah atribut unik dari Afrika prakolonial, tapi juga umum di bagian lain dunia. Nah, oleh karena itu, siapapun yang mengatakan Afrika prakolonial tidak memiliki konsep HAM berdasarkan ketidaksempurnaan atau kontradiksi ini memiliki mentalitas yang tidak ingin mengkaitkan Afrika dengan peradaban apapun. Jadi mereka yang menyangkal keberadaan konsepsi HAM di Afrika prakolonial, di antaranya ada Jack Donnelly yang menyatakan bahwa masyarakat Afrika ini memiliki konsep dan praktek martabat manusia yang sama sekali tidak melibatkan HAM. Nah, dalam kata-katanya yang spesifik, Jack
Donnelly ini mengatakan bahwa bahkan ketika orang Afrika itu memiliki hak pribadi terhadap pemerintah mereka, hak tersebut tidak didasarkan pada kemanusiaan seseorang, tetapi pada kriteria seperti usia, jenis kelamin, garis keturunan, prestasi, atau keanggotaan komunitas. Yang dimaksud Donnelly adalah bahwa ada HAM ketika seseorang ini berhak atas suatu hak hanya sebagai manusia. Nah, sedangkan Rhoda Howard ini menyatakan bahwa HAM ini adalah dalam arti bahwa individu ini memiliki hak untuk membuat klaim terhadap negara. Jadi jika kita mengingat argumen dari Jack Donnelly dan Rhoda Howard tadi, mempertimbangkan pengalaman dan praktek masyarakat Akamba dan Akan di Afrika prakolonial, kita pasti tidak setuju ya dengan Jack Donnelly dan Rhoda Howard. Ketidaksetujuan ini muncul sebagai akibat dari fakta bahwa di Akamba dan Akan dan suku Akan prakolonial, seseorang individu ini tidak dapat dihukum tanpa melalui pengadilan dan dinyatakan bersalah. Hal ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap hak individu yang diberikan kepadanya karena ia adalah manusia. Mengenai hak individu terhadap negara, ini harus diingat bahwa ada majelis umum di masyarakat prakolonial di mana seseorang individu ini dapat menyatakan pendapat atau ketidaksetujuan terhadap negara. Seseorang individu dengan argumen yang persuasif ini dapat menggalang dukungan untuk melawan otoritas atau negara. Kalau di dalam dunia Islam ada hubungan erat antara agama dan cara memerintah suatu negara. Hal ini yang memberikan dasar penting bagi hukum dan gagasan tentang jenis otoritas dan akibatnya konsep hak. Jadi para ahli politik dan ahli hukum ini tidak dapat menjelaskan asas-asas hukum dengan meninggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran sudah dianggap abadi dan suci di dunia Islam. Oleh karena itu, untuk memecahkan masalah sosial dan politik pada abad-abad awal, ya syariah, seperangkat hukum ya, yang dikembangkan dengan penekanan pada Al-Quran. Syariah ini ditafsirkan dengan bantuan apa yang dilakukan atau dikatakan oleh Nabi Muhammad berupa hadis, penelaran independen atau ijtihad, dan dengan persetujuan para ahli hukum atau ijma'. Jadi komunitas Sunni ini sepakat bahwa semua penafsiran Al-Quran yang harus dilakukan untuk memberikan bentuk akhir Al-Quran ini sudah selesai pada abad ke-9. Kaum Syiah ini tidak setuju ya dengan keyakinan ini, dan bagi mereka penelaran independen ini tetap menjadi sumber hukum yang penting meskipun dibatasi oleh kewajiban untuk tidak menyimpang jauh dari contoh-contoh yang ditetapkan oleh para pemimpin yang tidak mampu berubah misalkan. Jadi kedua faktor ini setelah kurun waktu tertentu membuat syariah menjadi tegas dan tidak peka terhadap realitas. Meskipun Sunni mengatakan bahwa ijtihad ini sudah selesai pada abad ke-9. Hal ini tidak selalu realistis gitu ya, karena sejarah menunjukkan bahwa telah ada berbagai cara untuk membuat hukum sesuai dengan berbagai kebutuhan politik dan sosial yang melibatkan perdebatan tentang poin-poin yang meragukan terkait dengan kemungkinan penafsiran. Jadi dalam dunia Islam, HAM ini tidak diberikan kepada seseorang individu hanya karena ia manusia, tetapi karena keimanannya terhadap Islam. Akan tetapi, perspektif Islam memberikan dasar bagi konsep HAM, karena ia menekankan pada kesetaraan semua orang beriman dan individu yang memiliki tempat yang penting. Dan yang dimaksud dengan orang beriman itu adalah orang beriman Muslim yang berbeda dari orang beriman non-Muslim. Akan tetapi, perbedaan yang dibuat agama antara pria dan wanita ini bertentangan dengan konsep HAM. Hubungan antara otoritas dan masyarakat ini dapat dipahami dengan melihat pentingnya tugas di dalam agama Islam, kedudukan individu, kesetaraan orang-orang beriman, dan fakta bahwa penguasa tidak berada di atas hukum dan bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum. Dengan cara ini, penguasa ini juga memberikan jaminan kesejahteraan spiritual rakyat. Kemudian apa yang menjadi kontradiksi dalam hukum Islam? Nah, undang-undang yang dimaksudkan untuk mengarahkan kekuasaan dan menjamin kesejahteraan masyarakat dan bukan individu tidak memberikan jalan gitu ya untuk menyingkirkan penguasa yang tidak menaati HAM. Dan yang lebih parah lagi adalah kenyataan bahwa perselisihan dan pertikaian gitu ya pada abad-abad awal ya setelah kematian Nabi Muhammad memberikan alasan bagi para ahli hukum untuk mempromosikan kesetiaan kepada pemerintahan apapun tanpa memperdulikan apakah itu kediktatoran
Jadi oleh karena itu ada semacam negara absolut. Jadi hukum Islam ini juga mempunyai pertentangan-pertentangan lain ya, seperti perintah untuk membunuh orang yang menyembah berhala atau yang tidak percaya kepada Islam. Orang-orang Yahudi dan Kristen di dunia Islam dianggap sebagai warga negara kelas 2 bahkan. Atau laki-laki dan perempuan tidak mempunyai hak yang sama. Ada hukuman fisik yang keras, seperti memotong tangan misalkan. Jadi ada kutipan yang menjelaskan bahwa posisi kaum minoritas Kristen dan Yahudi ini berbeda dengan kaum kafir, karena mereka dikategorikan sebagai ahli kitab. Nah, di dalam masyarakat Muslim mereka ini dijamin hak-hak tertentu begitu ya, seperti keamanan pribadi dan harta benda, kebebasan tentang beribadah, dan sejumlah otonomi komunal. Namun mereka ini juga dibatasi dalam banyak hal. Mereka ini dikenakan pajak pemungutan suara, itu namanya jizyah. Ya, mereka tidak diperbolehkan berkhutbah secara terbuka dan melakukan proselitisme serta dilarang memegang jabatan politik tertinggi. Jadi menjadi seorang non-muslim di negara Islam itu berarti berstatus sebagai warga negara kelas 2. Kata kutipannya begitu. Kaum minoritas menikmati toleransi beragama itu bukan kebebasan beragama. Namun perlu dicatat bahwa di dalam sejarah kekaisaran Islam, kaum minoritas ini sudah menikmati keamanan relatif selama kurun waktu yang lama. Ketidaksetaraan antara kedua jenis kelamin ini sangat mencolok gitu ya di dalam hukum dan doktrin Islam tradisional. Jadi hak perempuan tertentu dijamin. Perempuan memiliki hak atas warisan, menjadi pihak dalam kontrak pernikahan dan bukan objek untuk dijual, mengelola harta miliknya sendiri, dan beberapa hak untuk melakukan perceraian misalkan. Namun meskipun penting, ini hanya hak terbatas sifatnya. Seseorang pria ini diizinkan untuk menggunakan kekerasan fisik terhadap istrinya. Kata kutipannya seperti itu. Lelaki dapat menceraikannya tanpa penjelasan. Laki dapat berpoligami jika ia menginginkannya. Laki-laki memiliki hak eksklusif atas hak asuh anak-anak jika terjadi perpisahan. Dan kesaksian seorang saksi laki-laki sama dengan kesaksian dua orang perempuan. Nah, sikap terhadap perempuan ini dibentuk oleh keyakinan bahwa seksualitas mereka ini merupakan ancaman bagi tatanan sosial dan karenanya harus disembunyikan dan dikendalikan. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya. Next video saya akan menjelaskan tentang HAM yang ada di Asia gitu ya. Jadi penjelasan saya ini saya ambil dari buku dengan judul An Introduction to International Human Rights Law gitu ya, yang diedit oleh Azizur Rahman Khoudhary dan MD Jahid Hussein Buyan gitu ya, yang diterbitkan di Leiden, Boston. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kata-kata dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.